Kita akan membahas contoh-contoh dari limit trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas contoh limit trigonometri itu X mendekati 0. Bagaimana kalau X-nya tidak mendekati 0? Itulah yang mau kita bahas ini ya. Bagaimana kalau X-nya tidak mendekati 0? Oke. Nah. Ada contoh, hitunglah nilai dari limit sin X kurang 2 per X kuadrat kurang 4, X mendekati 2. Ya. Yang perlu kamu perhatikan sebenarnya ini, di sinnya itu apa? Kalau di X kurang 2 pada sin, usahakan nanti di penyebutnya X kurang 2. Tapi kalau sinnya di bawah atau di penyebut, berarti di pembilangnya. Diusahakan sama dengan variabel yang di dalam sinnya ini ya. Ini X kurang 2. Usahakan X kuadrat kurang 4 menjadi X kurang 2. Itu usaha kita. Kenapa? Karena kalau sin X kurang 2 per X kurang 2 itu kan 1. Jadi kalau misalnya nanti di sini sin X kurang 10, berarti di penyebut kita usahakan nanti menjadi X kurang 10. Kenapa? Nanti sin X kurang 10 per X kurang 10 itu 1. Nah, itu usaha kita ya. Nah, ini begitu melihat soal ini kan kita tahu. Ini X kuadrat kurang 4, berarti X kurang 2 ditambah X tambah 2. Ini dia ya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi langkah awal ini kita ubah menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2. Ini kan sudah sama. Sinus X kurang 2 per X kurang 2. 1. Berarti nanti tinggal 1 per X tambah 2. Begitu dia ya. Nah, ini dia. Jadi seperti ini dia. Udah sama ya. Sedangkan ini tadi 1 ya. Ini 1. Udah kita bahas sebelumnya. Ini 1. Kan begitu ya. Kenapa kalau kita substitusi nilainya nanti 2 kurang 2 kan dia per 0 ya. Nah, dia per 0. Nah, nggak boleh per 0 ya. Division by zero error. Membagian dengan 0 itu error ya. Tidak definisikan. Seperti ini. Kemudian ini 1 per X tambah 2. Ya, ini 1. Ini 2 tambah 2. Dari mana kita substitusi nilainya? Seperti yang sudah kita pelajari pada waktu kelas 11. Waktu kelas 11 kita sudah pelajari limit fungsi limit aljabar. Substitusikan ke dalam. Berarti 2 tambah 2. 1 per 2 tambah 2. Inilah dia. 1 per 2 tambah 2 ya. Yang ini tadi 1 ya. Itu 1 dikali 1 per 2 tambah 2. Oke. Ayo berikutnya. Kita selesaikanlah ini. 1 dikali 1/4 sama dengan 1/4. Ya, jadi limit sin X kurang 2 per X kuadrat kurang 4. X mendekati 2. Itu sama juga dengan 1/4. Ya. Contoh 1 ini kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan untuk contoh 1. Sebelum kita masuk ke contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua nanti agak lebih rumit. Ya, kita tingkatkan kesulitannya lebih rumit. Nah, silakan. Ya, itu di buku paketnya nanti dikerjakan. Mana yang bisa lah dikerjakan. Ya, yang nggak bisa diskusi dengan temannya. Ya, melalui online dan sebagainya. Ya. Nah, karena masa ini COVID ya, jadi pembelajaran tentu tidak semaksimal tatap muka ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 ini lebih rumit dibandingkan dengan contoh 1 tadi ya. Perhatikan contoh 2, mana yang nggak tahu nanti boleh dipotong pembicaraan saya, tanya langsung. Kok seperti itu Pak? Boleh ya, daripada nanti ke bawah semakin banyak yang nggak paham, akhirnya nggak ngerti gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Tentukan nilai dari limit cos 2x per cos x kurang sin x. X mendekati pi per 4 atau menuju pi per 4. Pi itu 180 derajat ya. Pi 180. Berarti kalau pi per 4, 180 dibagi 4. 45 derajat lah dia itu. Ya. Jadi kalau yang seperti ini kita langsung lihat. Mana ini kira-kira yang bisa dirubah ya. Kan begitu. Oh ini sepertinya cos X kurang sin X. Mau dirubah kemana lagi? Ini rumit ini. Tapi kalau ini kita lihat cos 2X. Oh ini banyak ini. Cos 2X ini banyak. Ya, yang lalu sudah ada. Nah, cos 2X itu sama dengan apa? 1 kurang 2 sin kuadrat X. Kan bisa. Tapi kalau saya gunakan 1 kurang 2 sin kuadrat X misal itu kan agak rumit juga gitu ya. Nggak nyambung kemari. Nah, kita cari lagi yang lain. Cos 2X kita ubah yang ada nilainya nanti ada cosnya ada sinnya. Oh ternyata ada lagi fungsi yang lain dia ya. Sama dengan yang lain dia. Yang mana dia? Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kan sudah ada cos dengan sinnya nanti.
Jadi kita pilih yang mana yang paling cocok dengan soal ini ya. Nah, ini alternatif penyelesaian, artinya ada penyelesaian cara lain ya, boleh. Ini dia, cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, cos X kurang sin X. Nah, ini dia. Kalau ini kan kita sudah paham. X kurang Y, X kuadrat kurang Y kuadrat, itu sama dengan X kurang Y, ya. Nah, X kurang Y dikali X tambah Y. Kan begitu dia, ya. Nah, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ya. Biar mudah memahamkannya, ini X, ini Y kita anggap dulu. X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama juga dengan X kurang Y dikali X tambah Y. Sampai di sini siapa yang mau menjawab ya? Ini setelah ini kita buat bagaimana dia? Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, kita apakan dia? Ingat ya, kita berusaha agar penyebutnya ini nanti bisa dibagi dengan pembilang. Ya, penyebut ini yang di bawah bisa dibagi dengan pembilang. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kita rubah menjadi kemana dia? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Silakan. Dijabarkan, Pak. Iya, dijabarkan kemana? Siapa namanya? Coba, silakan. Muhammad Ridwan Hidayat. Muhammad Ridwan Hidayat ya. Nah, tadi kan saya katakan ini X kuadrat kurang Y kuadrat itu menjadi X kurang Y dikali X tambah Y. Kalau ini menjadi apa? Dijabarkan. Cos X kurang sin X dikali cos X tambah sin X. Iya, betul. Itu dia. Kalau sudah seperti itu ya sudah mudah. Seperti ini dia. Kan udah sama ini. Ya, ini jadi satu. Kan jadi satu nih. Cos X dikurang sin X per cos X kurang sin X ya. Yang disebutkan temannya tadi Muhammad Ridwan. Itu dia ya. Berarti tinggal cos X tambah sin X lah nanti. Ya, tinggal inilah dia. Kalau sudah seperti ini, udah substitusikan lagi. Kan sudah tidak per nol lagi. Kita menghindari per nol. Ya. Kalau misalnya ini disubstitusi langsung, tidak per nol, langsung selesaikan, udah. Tapi kalau kita substitusi ini kan per nol. Kosinus 45 derajat. Pi per 4 itu 45 derajat. Dikurang sinus 45 derajat. Cos 45 derajat itu setengah akar 2. Dikurang setengah akar 2 per nol. Kan jadi masalah. Makanya bagaimana caranya ini biar nanti jadi satu gitu ya. Nah, ini dia. Nih. Jadi penyebutnya ini udah jadi satu. Cos X kurang sin X, cos X kurang sin X. Ini satu dah ya. Berarti tinggal cos X tambah sin X. Setelah ini ya tinggal substitusi kosinus pi per 4. Ya, kalau agak bingung dengan pi, pi itu 180. Jadi kalau pi per 4, 180 bagi 4, 45 derajat. Berarti menjadi cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Seperti itu dia ya. Nah, nilai cos 45 itu kan kita sudah pahami. Setengah akar 2. Yang ini juga setengah akar 2. Ya. Sama-sama akar 2. Berarti bisa kita selesaikan. Kita jumlahkan. Operasi aljabarnya tinggal mudah. Setengah tambah setengah akar 2. Setengah tambah setengah itu 1. Ya. Nah, sehingga menjadi akar 2. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan.